Kita awali CNN Indonesia Newsroom dari informasi terkait memasuki hari kedua libur panjang, perjalanan dengan penggunaan moda transportasi kereta api masih terus terjadi di Stasiun Gambir, Jakarta. PT KAI pun menyediakan 9 perjalanan kereta api dari Stasiun Gambir untuk mengakomodir kebutuhan penumpang yang menuju sejumlah daerah di Pulau Jawa. Dari 3.146 tempat duduk yang disediakan, sampai pukul 2 siang sebanyak 2.282 tiket telah terjual. Sejumlah destinasi seperti Yogyakarta, Bandung, dan Purwokerto menjadi yang paling banyak diminati. 28 Oktober 2020 dicatatkan sebagai puncak kepadatan penumpang pengguna transportasi kereta api dalam momen libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad. Dan untuk melihat bagaimana situasi kepadatan penumpang di stasiun, sudah ada koresponden CNN Indonesia Albi Pratama di Stasiun Gambir, Jakarta. Selamat sore Albi. Albi, berdasarkan pantauan Anda di hari kedua ini, bagaimana situasi kepadatan penumpang di sana? Untuk menuju sejumlah daerah yang ada di Pulau Jawa dalam rangka menghabiskan libur selama 5 hari berturut-turut. Nah, salah satu moda transportasi yang digunakan adalah kereta api, di mana saat ini saya berada di Stasiun Gambir. Dan sejak pantauan kami sejak pagi tadi sampai dengan sore hari ini memang tidak sepadat pada hari Rabu kemarin atau tepatnya pada tanggal 28 Oktober yang juga menjadi kepadatan penumpang kereta api di Stasiun Gambir untuk menuju ke sejumlah daerah yang ada di Pulau Jawa. Nah, pada hari ini tidak terlalu padat, tetapi masih banyak sekali penumpang yang menjadikan kereta api ini sebagai salah satu alternatif moda transportasi untuk melakukan sejumlah kegiatan di luar kota, seperti misalnya menuju ke beberapa daerah yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Nah, berdasarkan informasi yang saya terima, Fani, bahwa sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat ini tercatat dari Stasiun Gambir sendiri, dari total tempat duduk yang disediakan pada hari ini yaitu sebanyak 3.146 kursi, di mana 2.282 diantaranya ini sudah terbooking ataupun sudah terjual kepada penumpang. Total hari ini dari Stasiun Gambir sendiri ada 9 keberangkatan kereta api, di mana keberangkatan pertama ini terjadi pada pukul 7.50 pagi tadi, yaitu kereta api Argo Parahyangan tujuan Jakarta Bandung, dan kemudian dilanjutkan tadi untuk sore hari perjalanan pertama diawali juga dengan kereta api Argo Parahyangan tujuan Jakarta Bandung yang berangkat pada pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau misalnya Fani saat ini sedang melihat di sebelah kanan saya juga ada kereta yang sedang menunggu penumpang. Ini adalah kereta api Bima dengan tujuan Jakarta Surabaya Stasiun Gubeng, di mana nanti sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat kereta api Bima tujuan Surabaya ini dijadwalkan akan berangkat seperti itu. Nah, untuk keseluruhan sendiri, Fani, pada hari ini dari 3 stasiun besar yang ada di Jakarta yang melayani perjalanan menuju sejumlah daerah, baik itu jarak menengah yaitu sekitar Bandung dan juga Cirebon, dan juga jarak jauh mulai dari kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, PT KAI sendiri sudah menyediakan tempat duduk sebanyak 7.725 kursi, di mana 6.607 diantaranya ini sudah terjual tiketnya atau sekitar 85,5%. Pihak dari Humas Kereta Api Daob 1 sendiri menyatakan bahwa momen libur panjang yang terjadi selama 5 hari berturut-turut ini turut meningkatkan okupansi penggunaan kereta api jika dibandingkan dengan momen libur pada saat Lebaran pada tahun 2020, karena memang terbentur dengan adanya pandemi COVID-19 sendiri. Diharapkan dengan adanya peningkatan ini juga pelayanan dari pihak PT Kereta Api juga semakin ditingkatkan. Salah satunya jika masyarakat ataupun calon penumpang yang akan menuju dan juga menggunakan kereta api ini diharapkan untuk mematuhi segala jenis protokol kesehatan yang memang dipersiapkan. Seperti misalnya ketika memasuki stasiun, ada beberapa tempat cuci tangan yang juga sudah disediakan. Bahkan sampai ke peron tempat saya melaporkan ini juga ada beberapa tempat cuci tangan, lengkap juga dengan sabun dan juga hand sanitizer yang juga sudah ditempatkan di beberapa titik. Lalu juga ada pengecekan suhu tubuh. Dan setiap penumpang yang akan melakukan perjalanan baik jarak menengah maupun jarak jauh dipastikan sudah harus mengikuti tes laboratorium seperti misalnya uji lab ataupun uji swab dan juga rapid test di beberapa fasilitas kesehatan yang memang ada di sekitar tempat tinggal daripada calon penumpang. Tetapi jika ada calon penumpang yang tidak sempat melakukan pengecekan uji laboratorium tersebut di
domisili masing-masing, maka pihak dari PT KAI pun baik di Stasiun Gambir, di Stasiun Senen dan juga Jakarta Kota sudah menyediakan tempat untuk rapid test yang dikenakan biaya sebesar Rp85.000. Nah, pihak dari PT KAI menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan diharapkan untuk melakukan rapid test minimal ataupun maksimal 1 hari sebelum keberangkatan perjalanan ini dilakukan. Karena kalau misalnya dipepetkan dengan waktu keberangkatan, ini akan menyita waktu cukup banyak dan mengakibatkan antrian yang cukup panjang, sehingga masyarakat diharapkan untuk 1 hari sebelum keberangkatan sudah memiliki hasil rapid test ataupun swab test sendiri. Begitu, Fani. Ya, lalu Albi, untuk Stasiun Gambir sendiri ini rute mana saja yang menjadi favorit? Ya, Fani, untuk dari Stasiun Gambir sebenarnya ini melayani sejumlah rute-rute perjalanan seperti misalnya ke Bandung, Cirebon, Semarang, dan juga Solo, Yogyakarta, Malang, dan juga Surabaya. Tetapi dari 3 besar okupansi tertinggi kereta api yang ada dari Stasiun Gambir ini tercatatkan paling favorit adalah menuju ke Yogyakarta, nomor 1 tertinggi, lalu yang kedua adalah Purwokerto, dan yang ketiga adalah untuk menuju ke Bandung dengan menggunakan kereta api Argo Parahyangan sendiri. Begitu, Fani. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Albi Pratama atas laporan langsung Anda dari kawasan Stasiun Gambir, Jakarta.